Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman semua, sobat tafsir. Gimana nih kabarnya? Kali ini kita bertemu nih di podcast Ramadan. Nah, ini adalah program spesial dari HMPS IKT. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih terkait Ramadan nih teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Nah, narasumber kita ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, perkenalkan, narasumber kita kali ini adalah Dr. Muhammad Agus Zuhrul Fuqaha, MSI. Pak Fuqaha. Alhamdulillah alamin. Sehat? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep takwa dalam Al-Quran. Nah, apakah benarkah tujuan puasa itu hanya menahan lapar? Nah, sebelum itu teman-teman, nah jangan lupa ya teman-teman untuk selalu ikuti atau follow sosial media HMPS IKT agar tidak ketinggalan info dan berita tentang Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, jadi ini Pak, kita akan berbincang-bincang nih dengan Pak Fuqaha terkait konsep takwa. Nah, kenapa sih kita mengambil tema ini Pak? Karena di Ramadan ini ya Pak, seringkali kita ya identik lah dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal-amal soleh kita yang kita giatkan di bulan Ramadan. Apalagi nih, bulan suci, bulan Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Pak. Mungkin ini juga keresahan dari teman-teman mahasiswa sendiri dan dari pribadi saya sendiri juga. Nah, terkait takwa nih Pak. Takwa kan seringkali disebut ya, entah itu di khutbah, ya seringkali diingatkan kita dalam satu minggu sekali itu di khutbah Jumat. Dan juga seringkali ayat-ayat takwa ini datang pas bulan Ramadan khususnya. Nah, contohnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 nih Pak. Di situ disebutkan la'allakum tattaqun atau orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya itu adalah ya seringkali ya kita dengar kata takwa, tapi maksudnya di ayat itu konsep takwa itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah cuma takut kepada Allah atau cuma harus tunduk atau gimana? Nah, coba dari Pak Fuqaha sendiri pendapatnya seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin alladzi anzala ala abdihil qur'ana hudan lil muhsinin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati seluruh sivitas akademik UIN Sunan Kudus, Bapak Rektor, segenap jajaran Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, seluruh Kaprodi, khususnya program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta teman-teman HMPS program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang kita muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sangat bahagia sekali mendapatkan penghargaan yang luar biasa untuk diajak bincang bersama teman-teman HMPS di sini terkait masalah takwa. Itu memang para ulama memberikan 3 perbedaan istilah. Ada namanya takwa, ada namanya taat, dan ada namanya ibadat. Itu hampir mirip definisinya, tapi muara yang akan menjadi outputnya, menjadi hasilnya, itu nanti akan berbeda. Saya ambil contoh, misalnya ada satu kitab namanya membahas khusus tentang usulul fiqh, yaitu Al-Waraqat. Kemudian kitab ini disyarai menjadi kitab An-Nafahat. Nah, di sana dinyatakan definisi dari
takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala larangan yang Allah sampaikan atau yang Allah cegah. Teman-teman semuanya, adapun taat itu derajatnya lebih lagi, yaitu di samping menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dia ditambahi ma'a ma'rifatul muta'i, dan mengenal siapa yang kita taati. Nah, kalau ibadah lebih intens lagi. Di samping menjalankan perintah dan meninggalkan cegah, serta mengetahui orang yang menyuruh, ma'an niyati. Kita juga harus ada niat. Oleh karenanya, kalau ibadah tapi nggak ada niatnya, it's nothing. Nggak ada pahalanya. Contoh, yang biasanya disebarkan oleh teman-teman, baik yang di hadis, di tafsir, mengenai Ramadan itu kan, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu konon ibadah. Nah itu gimana itu? Apa kita ini perlu habis subuh langsung tidur sampai maghrib? Jadi nanti sholatnya usolli fardhu subuhi wa duhri wal asri. Ropelan, tidak hanya kodoan, ropelan. Nah, maka kita memahami ini oleh para ulama, ibadat itu harus ada niatnya. Kalau kita sebelum tidur niatnya adalah, ya Allah, aku tidur di waktu Ramadan ini, niat saya untuk meninggalkan dosa. Ketika kita tidur, seluruh fungsi tubuh kita tidak bisa bekerja. Kita nggak bisa berbuat zina, kita nggak membunuh orang, kita nggak melakukan namimah, adu domba, kita tidak melakukan menerjang kesalahan, dan sebagainya. Itu dengan tidur. Kemudian niat kita, ya Allah, dengan tidur ini saya meninggalkan fudulat. Hal-hal yang nganggur, yang tidak berfaedah. Orang sekarang bilang anfaidah, yang tidak ada faedahnya. Misalnya kayak joget-joget di TikTok yang nggak ada faedahnya misalnya, dan sebagainya. Dengan itu kita meninggalkan semuanya dengan wasilah tidur, maka kanat ibadah. Ini menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Tapi kalau kita tidurnya hanya karena gabut, atau karena semalam nonton MU yang kalah misalnya, terus kemudian kita nggak kuat akhirnya tertidur, umpamanya, ya ini yang nggak ibadah kalau ini. Nah itu sehingga takwa dalam hal ini itu menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangan yang Allah berikan. Sehingga dengan kita berpuasa itu dianggap sebagai orang yang bertakwa, artinya menjadi orang yang mengikuti, orang yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Mas. Jadi itu ya teman-teman, kita takwa itu tidak hanya hanya sekedar takut saja, tapi juga diimbangi dengan ibadah. Nah, berarti kalau di situ ya Pak, apakah takwa itu berarti kita itu mencoba gambaran kita lah Pak, gambaran kita bagaimana sih kita menjadi orang yang bertakwa itu, atau adakah kalau ada ciri-ciri gitu, ciri-ciri orang yang bertakwa seperti apa sih? Soalnya kan kita nggak tahu ya, orang bertakwa itu kan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya Pak. Nah itu gimana itu? Ya, apa yang menjadi ciri-ciri dari orang yang bertakwa? Ini menarik karena kita nyambung dengan definisi yang disampaikan oleh contohnya ada tokoh pembaru atau tokoh modern era setelah penjajahan, namanya adalah Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Beliau yang ngarang kitab Tafsir Al-Mannar. Di sana ketika menjelaskan definisi takwa saat menafsiri ayat Al-Quran yang berbunyi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa muttaqin? Siapa orang yang bertakwa itu? Kemudian beliau mencari akar kata. Muttaqin itu diambil dari kata apa? Oh ternyata muttaqin diambil dari kata takwa. Takwa itu artinya asli adalah menghindari. Menghindari dari apa? Nah kemudian oleh
beliau Rasyid Ridho memberikan definisi yang lebih dalam lagi. Kalau tadi ulama klasik yang saya sampaikan, definisi takwa itu adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ini oleh Rasyid Ridho ditambahi, yaitu al-ijtinabu, menjauhi. Menjauhi apa? Ijtinabu asbabil muhlikat, menjauhi penyebab kerusakan. Nah, kerusakan ini penyebabnya ada dua. Ada muhlikat dunyawiyah, ada muhlikat ukhrawiyah. Ada yang merusak secara duniawi, ada yang merusak secara akhirat. Nah, yang menjadikan kerusakan secara akhirat, itu kita takwanya adalah dengan ittiba'ur rusul, mengikuti para utusannya Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti perintahnya Nabi, mengikuti larangan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu untuk masalah akhirat. Nah, yang jarang tersentuh adalah ijtinabu asbabil muhlikatid dunyawiyah, menjauhi penyebab kerusakan duniawi. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tradisi kepada hambanya, yaitu contoh, barang siapa dia mau rajin untuk belajar, maka biasanya dia akan menjadi orang yang pintar, memiliki banyak informasi, memiliki banyak pengetahuan, dan sebagainya. Contoh lagi, orang yang mau hemat, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau berusaha mencari nafkah yang halal, maka dia akan biasanya menjadi orang kaya. Nah, ini namanya tradisi-tradisi yang Allah berikan. Ini para ulama menyebutnya sebagai as-sunnah al-ilahiyah atau sunnatullah. Nah, ini kita harus mengetahui, kata beliau, karena dengan memahami konsep sunnatullah ini, maka kita berusaha menjauhi hal-hal yang merusakkan penyebab-penyebab rusaknya duniawi. Artinya kalau kita sebagai mahasiswa misalnya, ya kita harus mengetahui konsep hidup kita ke depan itu kira-kira seperti apa. Ya, kalau kita menjadi mahasiswa, tetapi kita tidak punya planning yang besar dalam hidup kita, kemudian kita nggak menjalankan plan tersebut, ya, kemudian kita tidak berusaha agar kita nanti rajin misalnya, atau kita nanti hemat misalnya dan sebagainya, ya maka secara sunnatullah sudah kelihatan nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, kita berusaha menghindari sebab-sebab terjadinya bencana, itulah dinamakan sebagai takwa. Maka orang yang muttaqin dalam konsep ini, orang yang bertakwa dalam konsep ini adalah orang yang secara fisiknya, secara jasmaninya dia menjaga, secara rohaniah, spiritualnya dia menjaga. Orang yang misalnya dia rajin ibadah, rajin sholat duha, dia rajin wirid, ya, dia rajin baca-baca doa, tetapi secara lahiriahnya dia malas. Dia nggak mau bekerja, dia mengemis, dia meminta-minta. Ya ini belum bertakwa, belum muttaqin dia. Kalau melihat konsep yang ditawarkan oleh Rasyid Ridho tadi. Jadi muttaqin lebih kompleks. Di samping dia mengurus urusan spiritual, ibadahnya, ya, dia juga harus mengurus tentang duniawiyahnya juga. Nah, sehingga orang tersebut harus seimbang antara duniawi dan ukhrawinya. Maka dari sini kita simpulkan orang yang bertakwa itu tentu orang yang secara perilaku dan spiritualnya sesuai dengan tuntunan dan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya itu paling mudah ya, meninggalkan dosa-dosa. Itu paling mudah ya, meninggalkan dosa-dosa. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, konsepnya lebih luas lagi. Tapi paling mudah biar kita orang awam ini mudah memahami, meninggalkan dosa besar. Dosa besar itu contohnya membunuh, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa Ramadan, nggak mokel lah itu, ya, nggak batal terus, nah itu juga termasuk perilaku orang yang bertakwa. Nah, karena unsur yang menjadikan seorang takwa itu banyak, maka kita tentu tahu bahwa tingkatan takwa itu fluktuatif, naik turun. Ada orang yang takwanya 1%, ada yang orang takwanya 2%. Artinya kita nggak boleh menjustifikasi seseorang ini nggak bertakwa. Bisa saja dia bertakwanya 5%.
Dia bisa saja bertakwanya 50%. Karena takwa itu sama dengan iman. Iman itu bisa naik dan turun. Bisa naik dan turun. Orang yang misalnya dia melakukan puasa Ramadan, tapi dia bolong-bolong sholatnya, ya maka dia takwanya takwa di puasa berarti. Yang sholat belum, berarti dia belum bertakwa dalam masalah puasa dia. Nah, tapi kita nggak boleh menjudge bahwa oh dia berarti nggak bertakwa, mari kita perangi, ya enggak gitu. Karena dia bertakwa dalam lini atau dalam berapa persennya tadi. Nah itu gitu. Berarti yang dimaksud di Quran surat Al-Baqarah ini, la'allakum tattaqun ini takwanya di segala aspek ibadah ya Pak? Mestinya, idealnya yang namanya ibadah kita, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu zakat, adalah melahirkan ketakwaan yang sempurna. Ya, tapi kan kita manusia, ya, yang sempurna kan ya baginda Nabi lah. Ya, setidaknya kita saddidu au qaribu. Kalau nggak bisa beneran persis baginda Nabi ya mendekatilah. Nah, jangan sampai tidak sama sekali. Gitu. Oke Pak, kalau di kehidupan masyarakat ya Pak, aku pernah lihat salah satu konten influencer gitu Pak. Dia menyinggung tentang umat muslimin pada saat ini. Dia menyinggung banyak orang yang terlalu fokus spiritualnya di dalam dirinya sendiri sehingga dia menghasilkan kesolehan pribadinya sendiri, tapi tidak melupakan menyebarkan kebaikan juga untuk orang lain gitu. Nah itu apakah itu termasuk dalam konsep takwa itu gimana itu? Ya, jadi memang ada istilah orang-orang sekarang menyebutnya itu namanya soleh individual ya. Jadi soleh tapi tidak memberikan dampak kepada orang lain. Ya teman-teman semuanya, sebenarnya Allah itu memiliki banyak jalan untuk bisa mendekat kepada beliau. Memang idealnya adalah kesolehan spiritual itu harus melahirkan soleh sosial. Itu benar. Jadi idealnya adalah soleh spiritual itu harus melahirkan soleh sosial, yaitu berdampak.